Shalom saudara. Ya, sebelum saya sampaikan firman, Pak Hani sekarang ada di Korea. Dia sedang berangkat di Korea 2 hari yang lalu. Masih stay di Singapura. Menurut saya pagi ini atau siang nanti dia akan langsung terbang ke Korea. Di Korea kita berangkat dengan tim kecil untuk mengikuti gathering di sana. Ada pertemuan doa dari keluarga bangsa-bangsa, terutama yang dari Korea, Jepang dan Cina kalau saya tidak salah ya. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Tapi untuk pagi hari ini kita kembali ke apa yang menjadi topik kita ya. Kita mau bahas tentang yang namanya firm foundation, bagaimana kebenaran firman harus menjadi dasar kehidupan kita. Saya percaya gini saudara, ya saya tidak lama, saya pokoknya langsung ngegas saja, saudara jangan ngantuk dulu pagi ini ya. Gini, apa yang saudara akan bawa pulang pagi hari ini, itu kunci kehidupan kita. Karena itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Yesus. Nanti saya bacain ayatnya. Saya tidak sekedar ngomong, saya baru ngerti. Ya ini ayat sudah saya sering baca. Tapi ketika saya baca lagi, kok beda ya. Ketika Tuhan bicara dan wahyukan, beda. Ada banyak kebenaran firman yang betul-betul mengubahkan paradigma kita. Sebelum saya sampaikan kebenaran, buka Alkitab sudah dulu dalam Matius 7. Ya, ini Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya tidak akan banyak bahas dari ayat pas dari Matius, tapi nanti saya akan lari ke Lukas. Tapi saya mau fondasi buat kita mendengar kebenaran firman pagi hari ini. Simple, ayatnya kita baca berkali-kali mungkin di khotbah-khotbah revival meeting seringkali, persekutuan-persekutuan doa seringkali, doa malam juga dibaca, saudara ya, sering dibaca. Tapi saya bacakan lagi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin itu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapakku berdoa pagi hari ini, biarlah firman ini membuka mata kami. Firman ini masuk ke dalam relung hati kami, masuk tertanam dalam roh kami. Kami hidup dan menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara baca ayat ini. Ayat ini dibagi 2 kelompok orang. Satu bijaksana, satu bodoh. Kita tahu yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Tapi yang bodoh membangun rumah di atas pasir. Ini sudah sering difirmankan. Ya, saya renungkan ayat ini lagi, kita baca ayat ini lagi. Dan tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini saudara. Kamu tahu enggak? Dua-duanya mendengar berita yang sama. Dua-duanya punya visi yang sama. Pengen bangun rumah visinya. Betul ya? Saudara juga punya mimpi toh. Bangun kehidupan. Kalau rumah itu ngomong apa? Ya rumah rohani saudara, gereja saudara, rumah tangga saudara, kota saudara, bangsa saudara, semua rumah. Ya. Tapi setiap kita punya pengen build something, membangun sesuatu. Nggak ada yang nggak mau bangun rumah saudara. Ya, bangun rumah rohani semua ya pengen jadi lebih rohani toh. Mosok pengennya jahat terus, kan nggak mungkin ya. Kita bangun sesuatu yang rohani di hidup kita. Kita pengen membangun rumah yang rohani, kita pengen membangun bangunan yang rohani. Tapi yang membedakan apa saudara? Yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Kan gitu. Ada satu statement dari seorang hamba Tuhan yang ngomong satu, menurut saya ini luar biasa. Statement dia ketika dia melihat bahwa bagi orang yang bijaksana itu seperti ini. Your ability to apply spiritual truth to life reality. Orang yang bijaksana itu punya kemampuan untuk melihat yang supranatural dan menjadikannya kenyataan. Itu orang bijaksana. Saya ulang. Orang yang bijaksana itu punya kemampuan mendengar, melakukan apa yang Roh Kudus mau sampai menjadi kenyataan. Itu orang bijaksana. Sama-sama mendengar. Tapi hanya satu orang di ayat ini yang membangun di atas dasar batu. Batu di sini bahasanya Petra yang artinya Yesus sendiri, rock, the rock. Ya. Tapi yang satunya mendengar tapi tidak punya kemampuan untuk mengaplikasikan apa yang Roh Kudus mau dalam kehidupan sehari-hari saudara. Sorry saudara,
Alkitab saya ngomong itu orang bodoh. Alkitab saya ngomong itu orang yang kurang bijaksana, itu bahasa halus sih. Ya, ini bahasa Jawa ini lebih kasar, goblok kan gitu kan. Orang-orang yang betul-betul harus belajar ngerti Tuhan. Kenapa? Kita dikhotbahi berkali-kali. Saudara ke gereja mungkin 20-an tahun. Ya saudara, saya ke gereja saya umur 7 tahun, sekarang 43 tahun. Tahun ini 44, cepet banget tuh umur saudara. Buk, ngerti-ngerti wis tuwa. Buk, ngerti-ngerti wis brodol rambut kemeh botak kan gitu. Cepet sekali waktu. Cepet sekali. Kita belajar apa? Ayat ini ditulis setelah Yesus selesai khotbah di bukit. Jadi ini bukan ayat sembarangan. Bukan ayat sembarangan. Orang yang tinggal, yang membangun dasar batu itu yang Tuhan cari. Ya, dunia semakin bergoncang. Kemarin kita lihat Los Angeles, luar biasa. Saya melihat beritanya itu ngeri, saudara. Saking banternya api, hampir separuh kota Los Angeles loh. Ini saya nggak ngomong kota. Kalau kita ngomong sorry ya Indonesia luar pulau gitu masih masuk akal bagi saya. Tapi ini LA men, Los Angeles, Hollywood. Papan nama Hollywood terbakar habis. Semua habis. Kenapa? Bayangin, kebakarannya itu mungkin ada di, anggap aja di daerah Palur itulah. Sudah tahu Palur lah. Tapi pohon depan rumah saudara bisa terbakar. Saking banterai angin itu. Begitu pohon terbakar jatuh ke rumah, rumah kita juga ikut terbakar. Itu terjadi gitu terus di Los Angeles. Itu ngeri. Kalau kok bisa ya? LA loh. Udah habis pikir kayak LA. Kenapa? Pemerintahnya lebih siap dari saudara. Gak usah kebakaran, alarm rumah apartemen saya di Boston bunyi aja yang datang pemadam kebakaran bisa 6. Dulu pernah saya sama Pak Hani di Amerika. Ya jadi ingat saudara ya. Pak Hani itu kan suka main internet. Waktu dulu belum ada internet kenceng. Dia masak ayam. Biasa atau orang itu ya. Luar biasa pendeta saudara itu. Dia masak ayam. Kompornya diuripnya ditinggal lungo. Itu Pak Hani luar biasa saudara. Tinggal lungo dia main internet. Saya masuk rumah lu kok kebel tau saudara. Sudah asap toh semua mau kebakaran apartemen rumah kita di Boston di Alston Street namanya saya masih ingat. Itu aja pemadam kebakaran langsung datang 6, 7. Iki isokan setengah kota sampai kebakaran. Itu kalau enggak bukan bencana yang luar biasa enggak mungkin semua mata dunia sedang melihat ke sana. Karena kita tahu Amerika sedang going down ke bahasanya seperti kenapa dia melegalkan LGBT. Ya, LGBT merajalela orang di New York itu sekarang banyak homeless. Bayangin, saya enggak habis pikir, saya pengen balik ke sana. Ya, nonton saudara, kok iso toh ning Amerika ono homeless loh. Homeless itu apa? Enggak punya rumah, tidur di jalan-jalan itu banyak, kemah di jalan-jalan. Cek mendingan saudara atau di rumah, haleluya, kan gitu kan. Meskipun kontrak, puji Tuhan, kan gitu kan. Ini sudah terjadi, saudara. Tapi kita mau belajar, orang yang membangun rumah, firman Tuhan ngomong seperti ini. Kalau kamu tidak akan tergoncangkan dengan kanan dan kiri saudara. Apa yang terjadi di dunia tidak akan pernah menggoncangkan kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Tidak akan pernah menggoncangkan hidup saudara sebagai orang yang mengenal Kristus. Tidak akan. Mau punya uang, tidak punya uang. Kalau saudara tahu kebenaran ini, kamu tidak akan tergoncangkan. Benar saudara, mau sakit atau sembuh. Kalau saudara ngerti kebenaran ini, kamu akan tetap berdiri. Rumah itu akan tetap berdiri. Katakan amin saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara harus tetap berdiri. Nah pertanyaannya gini loh, Pak Pendeta terus corone piye? Kan gitu kan saudara. Aku pengen punya rumah yang kokoh, jadi orang yang bijaksana. Corone piye? Loh Alkitab sudah tulis. Ya, saya jelaskan itu 3 hal dan saya akan selesai. Cepat aja saudara. Tapi sebelum itu saya mau cerita. Tahun 1174 di Italia itu ada seorang yang sedang membangun menara lonceng 8 lantai. 1174 ya, membangun menara lonceng 8 lantai. Arsitek luar biasa, orang hebat ya. Ketika sudah sampai tinggi baru menyadari bahwa dasar pasir di bawahnya ada fondasi yang bisa dikatakan strukturnya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Karena faktor tanah, faktor alam yang mempengaruhi bangunan itu tidak bisa berdiri. Tegak 8 lantai. Akhirnya bangunan itu miring. Ketika bangunan itu miring, para arsitek ini orang-orang hebat mencoba untuk mempertahankan bangunan itu supaya tidak roboh.
Selama berapa tahun? 174 tahun dicoba supaya bangunan ini mau dikembalikan berdiri. Ya, dicoba untuk berdiri lagi. Tidak bisa, terus turun. Yang kita kenal sekarang menjadi Menara Pisa di Italia. Ya. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat. Dasar hidup kita, saudara, kalau saudara pengen menjadi orang yang dipakai Tuhan, saudara, kita enggak, kadang-kadang kita tuh pengennya bangunannya sudah jadi kelihatan megah. Dasar itu enggak kelihatan, saudara. Dasar itu enggak perlu kelihatan kadang-kadang. Ya. Yang bangun itu nanti Tuhan. Dasar pengenalanmu akan Tuhan, itu yang saudara harus gali. Engkau harus gali. Dan saya akan lari ke 3 hal secara cepat. Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Saya bawa saudara ke dalam Lukas 7. Lukas 6. Saya bawa saudara kepada Lukas 6 ayat yang ke 46 dan 49. Sama konteksnya, tapi di Injil Lukas. Cuma 2 Injil yang menulis ini, di Injil Matius dan Injil Lukas. Saya akan jelaskan yang di Injil Lukas, saya akan bedah pelan-pelan buat saudara pagi hari ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, apakah kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Garis bawah ya. Bagaimana Tuhan engkau dapat disamakan, Tuhan katakan. Alkitab ini ngomong kepada kamu, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. The Lord, bahasa aslinya the Lord. Kenapa kamu berteriak, aku itu kurios dalam hidupmu, penguasa tunggal. Kamu teriak, aku Tuhan. Tadi kita nyanyi, kau ganjaran terbesar. Ya, Yesus duduk di tahta, kita nyanyi. Kamu teriak-teriak semua. Kamu teriak-teriak bahwa aku adalah Raja, akulah Tuhan. Ya, tapi kenapa kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Wah, keras saudara ya. Aku ngomong tapi kamu tidak lakukan. Kamu menyembah aku Tuhan tapi kamu tidak melakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Ini yang membuat kita menjadi orang yang seringkali membangun sesuatu yang rapuh. Saudara, ada 3 hal secara cepat. Kata melakukan di sini dalam bahasa aslinya adalah poieo. Katakan poieo. Katakan poieo. Ini adalah firman yang Pak Hani pernah sampaikan. Ya, yang poieo ini saya katakan, ini poieo yang artinya gini, menyetujui, melakukan kehendak Tuhan itu seperti ini. Menyetujui dari awal untuk melatih dan menjalankan dan mengerjakan sampai tujuan tercapai. Jadi sebelum gini loh, kata poieo gini, aku sepakat dengan Tejo untuk melakukan sesuatu hal. Sebelum aku melakukan, aku harus pastikan aku sepakat. Maksudnya gini, aku belajar untuk sepakat dengan Tuhan, ngerti apa yang Tuhan mau, baru aku melakukan. Jadi melakukan di sini bukan sekedar melakukan jalan tanpa tujuan. Nuh itu melakukan karena apa? Dia sepakat dengan Tuhan. Abraham berjalan kenapa? Dia sepakat di awal, bukan di akhir. Dia sepakat di awal bahwa dia tahu bahwa banjir akan tiba, maka Nuh sepakat untuk membangun bahtera. Menyetujui dari awal, itu kata poieo. Sepakat sebelum melakukan. Perhatikan kalimat ini. Saudara harus belajar sepakat dengan Alkitab, sepakat dengan perkataan Tuhan dari awal sebelum kau melakukan. Misalnya, saya percaya dengan bahwa engkau menabur akan menuai. Kamu sepakat dengan perkataan itu. Kamu setuju dengan perkataan itu. Baru kamu melakukan. Jadi jangan melakukan sekedar melakukan. Oh, persembahan misi kan gitu kan. Oh, nanti kita fellowship di belakang. Kehilangan arah, saudara. Kita jadi orang percaya yang tahu meaning, ngerti gitu loh, melakukan segala sesuatu sepakat dulu dari awal. Gereja ini dibangun tahun 88, gedungnya. 88 Papi bangun gedung ini, ya. Dia bangun gedung ini 92 kita mulai gereja. 2004 kita masuk Betani, itu cerita. Tapi saudara tahu enggak? Apakah saudara melakukan ibadah rutinitas itu sepakat dengan apa yang Tuhan katakan untuk gereja Tuhan di tempat ini? Wow, saudara luar biasa. Kalau saudara enggak mengikuti, saudara akan tertinggal sangat jauh. Pak Hani itu seorang yang visioner, dia melihat ke depan.
Dia melihat apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Dia mendengar, dia sepakat dengan Tuhan untuk melakukan. Fakta bukti tahun 2004 itu 2024 terakhir. Tahun lalu Tuhan bukakan banyak pintu sampai ke India. Ke India kita pergi kemana-mana sudah melihat apa yang Roh Kudus kerjakan. Belum sampai baru awal tahun. Ini baru awal tahun saya juga mau share sama saudara. Kalau tidak salah hari Senin atau Selasa yang lalu kami ada Zoom dengan keluarga di Jerman. Orang-orang yang datang ke Solo waktu itu. Ya. Tiba-tiba di akhir dari Zoom itu mereka akan adakan conference di Agustus nanti di Berlin. Rosi itu saksinya. Sedang ngobrol-ngobrol, cerita-cerita saudara. Tiba-tiba aku pengen Pak Hani sama Pak Henry datang ke Berlin. Cari tiketnya, bagaimana visanya. Dibantu semuanya. Supaya apa? Supaya saya bisa berangkat ke Berlin. Bayangin. Setahu saya Jerman itu jajaring ngapeman saudara. Cedak tau wae rasa ado-ado. Setahu saya. Tapi Tuhan bawa kok bisa ya? Karena saya sepakat dengan Tuhan di awal. Sebelum saya melakukan, aku sepakat bahwa bangsa-bangsa adalah warisan kita. Katakan amin. Pak Hani kan ngomong di awal. Warisan gereja Tuhan di tempat ini ada 3. Apa saudara? Yang pertama dari Pak Yahya Setiawan, Kepunton yang artinya pikul salib menuju kesempurnaan. Bapak rohani kita yang kedua namanya Pak Israel Nehemia Rudi Setiawan yang mendirikan gereja ini. Warisan rohaninya apa saudara? Bayar harga. Kan gitu, bayar harga. Ojo hitungan be Tuhan, itu kan papi. Ojo hitungan be Tuhan. Bapak rohani yang ketiga siapa? Bapak Alex Tanusaputra. Abraham Alex Tanusaputra. Iman, percaya saja. Kan gitu. Tapi ada warisan yang keempat yang seringkali dibahas di akhir tahun di tempat ini. Yang apa? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu tidak melulu saudara harus pergi. No. Berkat bangsa-bangsa akan mengejar saudara kalau sudah percaya. Katakan amin. Kamu harus belajar menghidupi. Saudara harus belajar ngerti bahwa kau harus sepakat sebelum kau melakukan. Lah kata poie yang kedua, ya ini kalimatnya menyetujui dari awal untuk melatih dan menjalankan. Nah ketika saudara melatih, melakukan apa yang Tuhan katakan, seringkali saudara harus banyak latihan. Oh gagal ya aku ini. Golek jiwa si jiwa nggak loh Pak Pendeta. Cerita tentang kebaikan Tuhan itu sulit, aku malu. Ulang lagi, ya, coba lagi, kan gitu kan. Gagal, jalan lagi. Kan seperti itu. Pengulangan ini penting. Seringkali kita sekali ya wes lah. Saya itu toh saudara. Ini tolong Mbok, nanti tim yayasan atau apa tolong dipikirkanlah. Saya itu pengen dari dulu disuruh Tuhan bikin KKR di belakang terminal Solo itu. Yang isinya para pelacur. Pengen aku, ya. Ya toh, sing kuat tok wae melu, sing ra kuat rasa melu. Di belakang terminal sini saudara. Kenapa? RT ini kenal, RW ini koncone sastro. Kan itu kan. Pengen sekali saudara. Nanti mungkin Paskah. Saya udah ngomong sama teman, saya punya teman pendeta gerejanya daerah sana, saya udah ngomong sama dia. Kowe sing ngatur, engko kita sing maju, saya ngomong gitu kan. Ya ora digarap sampai saiki ya wis apa-apa lah ya. Ya berarti memang bagian kita. Tolong itu teman-teman holistik itu yang siapa? Gebrak Indonesia yang bagi nasi itu setiap hari, setiap minggu bagi nasi itu, tolong tuh disesei semua itu, ya toh. Datangi sana, jangan nunggu, saudara. Ya jangan nunggu sampai. Dan kalimat di sini ngomong apa? Ketika engkau menjalankan, melatih, mengerjakan sampai apa? Sampai tujuan terakhir itu poieo. Ketika firman dikatakan, kamu sepakat dengan firman itu, kamu melatih firman itu, kamu mengulang firman itu. Kamu menjalankan sampai jadi firman itu. Perkataan Tuhan itu. Itu dasar saudara. Kalau saudara pengen dasar yang betul. Ya ini saudara saya tidak punya rumus yang lain nih. Sorry ya. Wah, aku rasa senengi firman Tuhan nih. Nyanyi aku seneng. Khotbah aku turu ya kacau saudara ini. Ya, aku nangis-nangis. Karena aku orang karismatik. Bahasa roh. Surga tingkat 7. Ya kan gitu kan. Aku lihat malaikat sayapnya 4. Serafim. Mikael. Gabriel, kabeh teko kabeh, ngopo? Mbuh ra mudeng gitu. Mak ambek aku kan gitu. Kita pengen suka yang supranatural, tapi Tuhan katakan ini loh yang spoken word, Alkitab yang tertulis. Kau harus belajar menghidupi setiap kata, melakukan setiap firman, meskipun kadang-kadang ya luput, kan gitu kan. Meskipun kadang-kadang ya luput, saudara.
Minggu ini saya ketemu dengan Debbie Basir. Sudah tahu? Bu Pendeta Debbie Basir. Ya. Dia ada di Bandungan, dia bikin satu tempat. Rumah misi 4.500 meter di Bandungan. Ya. Karena hari Selasa itu saya ditelepon. Hari Senin itu suaminya telepon, bisa enggak kamu hadir? Saya bisa. Kebetulan pas kosong, jadwal ngajar saya pindah Kamis, saya berangkat ke Bandungan. Saya melihat apa yang Tuhan kerjakan di Bandungan. 4.500 meter dibangun untuk rumah misi. Saya tanya sama dia, berapa lama kamu bangun ini? 7 bulan. 7 bulan. Kok bisa sampai ke Bandungan? Kok tersesat sampai di sini? Dari Jakarta, Solo, kok Bandungan? Nggak tahu. Tiba-tiba aja. Saya sepakat dengan Tuhan. Dia bergumul, mau Tuhan suruh, banyak orang nyuruh dia bikin gereja. Dia cerita sama saya di Kinabalu, waktu saya enggak digerakkan bikin gereja, saya evangelis. Ya, tapi Tuhan utus dia untuk bikin rumah misi di Bandungan. Sepakat dengan perkataannya melakukan. Waktu melakukan gampang ora. Ya bagi kita yang ngomong ya gampang. Tapi sing nglakoni kan abot, Pak. Ya. Kenapa? Karena disuruh sama Tuhan berapa butuhnya? 7 bulan berapa? Kira-kira 5 sampai 6 M. Ya nek ngumpulke 6 ember ya gampang. 6 miliar ya susah, Saudara. Sampai nangis-nangis kan gitu kan. Tapi jadi dalam waktu 7 bulan. Tuhan itu luar biasa. Ketika saudara sepakat, engkau mengenal. Dan akhirnya apa? Engkau mengalami sampai tujuan tercapai. Itu poieo. Saya berdoa sidang jemaat Tuhan. Kenali itu. Lakukan itu. Supaya apa? Supaya fondasi hidup saudara itu kuat. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Kalau fondasimu tidak kuat ya itulah saudara. Berapa banyak apalagi yang masih muda-muda ini, ya. Baru ketemu Tuhan kemarin sore ya, 1 bulan yang lalu dilawat, wah rasanya kayak jadi super sanya kan. Wah, haleluya. Tunggu 40 tahun lagi masih kuat enggak? Kan gitu kan. Tunggu 20 tahun lagi gimana kamu? Kan tunggu, jangan buru-buru nak. Bangun dulu fondasi di dalam. Bangun dulu apa yang ada di dalam. Oh, saya senang anak-anak muda yang berapi-api. Ya sorry ya, berapa banyak anak-anak muda yang kita layani 2007-2008. Hari ini sudah tidak ke gereja. Ups. Hari ini sudah tidak tahu siapa Tuhan. Ups. Yang dulu nangis-nangis umbelen di sini juga banyak. Nangis-nangis di belakang itu juga banyak. Tapi berapa banyak yang sudah, udahlah. Jadi wong Kristen biasa wae. Ya orang gini nanti tinggal tunggu waktu. Air bah datang, banjir datang, kentir. Ya, tinggal udah. Tinggal dihantam. Apalagi kalau jemaat Tuhan ya. Ini saya ngomong apa adanya enggak apa-apa ya. Jemaat sendiri boleh lah. Ya. Masalah duit, waduh. Langsung unyeng-unyengnya pindah. Begitu masalah uang wis sik to. Iki minggu tak golek arto sik ya to. Sik to. Iki minggu iki tak golek duit sik wae to. Lah anakku mangan opo? Ya mangan sego, Pak gitu. Mosok makan kerikil ya to. Iki gimana ini? Bagaimana ini kan gitu kan. Begitu kena masalah duit, saudara bisa gampang sekali meninggalkan Tuhan. Gampang sekali, makanya di Alkitab ini menyandarkan Tuhan itu dengan mamon. Kamu pilih aku sama atau mamon. Tuhan tidak menyandingkan dirinya dengan dewa manapun, tidak loh. Dia sandingkan dirinya dengan spesifik ngomong duit. Spesifik dia ngomong uang. Bayangin saudara. Bayangkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Tidak gampang dengan kita menang dari keuangan kita. Betul ya? Tidak gampang kita menang dari keuangan kita. Jadi Tuhan katakan di tempat ini. Kalau kamu pengen punya fondasi yang teguh, kamu harus melakukan poieo setiap perkataan firman. Lakukan setiap perkataan firman meskipun kamu sering gagal. Sorry ya, saya juga belajar. Ya. Meskipun saudara sering luput. Saya ini setiap hari habis ketemu Pak Heri kan. Pak Heri akhir tahun itu makan, ya, ajak makan. Dan dia ngomong bahwa dia sekarang ini setiap hari belajar menghafal 1 ayat. Setiap hari menghafal 1 ayat supaya masuk ke dalam relung hati. Mumpung masih awal tahun. Kan gitu kan. Belajar. Saya ngomong sama dia, lah kok bodoh? Aku ya bodoh. Ya tose ya lah sama uncle. Tose uncle. Aku juga setiap hari menghafal ayat. Supaya apa? Lah kalau saudara mau melakukan ayat firman Tuhan, perintah Tuhan, kira ngerti. Terus melakukan apa?
Kamu mau melakukan apa? Wah, aku tuh orang diberkati Tuhan. Aku orang yang ajaib. Itu cuma motivasi speaking ya. Tidak mengubah apapun. Saya ulang. Perkataan motivasi tidak mengubah apapun. Khotbah yang memotivasi tidak mengubah apapun. Siapa yang mengubah? Firman yang mengubah. Saya ulang berkali-kali di mimbar ini. Saya katakan berkali-kali di mimbar ini. Yang mengubah keluarga, keuangan keluarga saudara adalah firman Tuhan. Yang mengubah kondisi sekeliling saudara adalah melakukan poieo firman Tuhan. Meskipun seringkali kita luput. Tidak apa-apa saudara. Belajar. Karena saya tahu tidak mudah melakukan firman. Tidak mudah. Ketika tiba-tiba kamu mendengar. Ya kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Dan seringkali kamu ngomong Tuhan sudah terlalu sering aku mengampuni. Tapi Tuhan katakan, duit, lakukan. Ya lakukan, no. Jalan, no. Kan gitu kan. Kamu melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan mau, saudara. Satu kata poieo ini aja powerful banget. Baru satu kata. Ini saya baru poin pertama. Itu kuasanya itu ajaib. Punya daya cipta yang luar biasa. Punya daya dorong yang ajaib. Yang bisa mengubahkan banyak hal yang di luar nalar kita. Ya, melakukan poieo, sepakat dengan Tuhan, melakukan meskipun kamu sering gagal, jalan terus sampai selesai. Amin, saudara. Meskipun kita tuh dikasih visi 2008 Tuhan kasih visi kita api-api kecil. 2010 Tuhan kasih visi kita Indonesia baru. Kadang-kadang muluk-muluk banget ya. Ya waktu 2008 kita ya muluk-muluk kumpulannya anak SMA. Kumpulannya anak SMA, bagaimana toh Tuhan? Ya toh. Pergi ya butuh duit toh. Pergi ke Papua ya saya pengen tapi butuh uang. Semua duit. Pergi ke sini butuh uang. Pergi ke situ butuh duit, saudara ya. Hari ini kita punya 17 sampai 18 titik rumah belajar Pancasila dari Mentawai, Nias, Papua sampai beberapa titik. Ya, Sumba itu mau masuk, beberapa sedang antri, saudara, untuk kita melayani bangsa ini. Dimulai dari apa? Percaya dari awal. Janji Tuhan. Melakukan meskipun ya tertatih-tatih. Kapan? Sampai selesai. Sampai jadi. Haleluya. Saya habis khotbah di satu gereja di Solo. Kan tidak usah sebut nama. Pendetanya ngomong seperti ini. Pak Pendeta, Ko Henry. Saya disuruh Tuhan. Wah ini disuruh Tuhan kan apa toh Pak? Ya ini disuruh liane ya iso endo ya. Saya disuruh Tuhan, ngapa Pak? Bangun gereja di belakang. Nah terus gimana? Aku ora mudengi carane piye? Ya tak salami toh Pak Pur. Ya podo. Ya saya cuma salam sama dia ya podo lah. Kalau dia, ya caranya enggak tahu ya podo. Itu Pak Randy ketawa. Ya ora mudeng carane. Ya toh. Tapi aku sepakat dengan perkataan firman dari awal. Aku percaya dengan spoken word, perkataan kenabian dari awal. Aku belajar melakukan meskipun tertatih sampai semuanya jadi. Meskipun ya belum bisa dilihat. Belum bisa dilihat. Seringkali. Tapi itu fondasi. Itu yang membuat saudara teguh sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Katakan amin. Berikan salam kanan kiri dulu. Ojo ngantuk. Ya lu ngopo-opo ngantuk lu. Saya tuh ngomong, tanya istri saya setiap Sabtu itu tuh tidur jam 1 sampai jam 2 pagi saya baru tidur. Kenapa? Saya doa persiapkan firman. Jam 5 pagi saya sudah di sini, mandi nyiapin ini, bonjal tak bawa. Setiap minggu, saudara. Saya cuma makanya heran sama saudara itu. Ibadah seminggu sekali we luput gitu. Nah, seminggu sekali loh saudara ini loh. Jam 1 Jam 4 wes bangun, setengah 5 wes bangun, prepare. Nanti keluarga-keluarga muda di tempat ini. Nanti Pak, anak saya masih kecil. Ini loh, istri saya 2 minggu lagi lahiran. Anak yang kedua. Lihatan, kalau anak saya sudah boleh dengar suara keras, tetap tak goneng gereja meskipun 4 bulan, 5 bulan tetap duduk sama saya di depan. Iya Pak Anton, tepuk tangan. Tepuk tangan Pak Anton. Ya, kenapa lo saya kasih contoh, enggak cuma sekedar. Nah saudara itu loh. Baca firman ya ora tahu, melakukan apa meneh, ibadah bolong-bolong terus ngomong Tuhan berkati aku. Kayak lucu. Ya toh. Kita itu lucu seringkali. Ya toh, ibadah ora tahu,
baca firman bolong-bolong, kon persekutuan angel, doa malam ora teko, doa pagi turu, ya toh ibadah telat, terus ngomong Tuhan, tulung ngono aku Tuhan. Malaikat kadang-kadang kukur-kukur, ki piye ya carane? Carane nyelametke Betani Solo Baru ki piye to carane ya Tuhan ya. Malaikatnya nganti bingung. Kenapa? Saudara ndak lakukan, Tuhan itu punya law. Saya kasih tahu, Tuhan itu punya hukum. Dia Allah yang baik, pengen memberkati saudara. Katakan amin. Tapi saudara harus melakukan. Kau harus menjalani ini setiap hari. Ini awal tahun, baca Alkitab. Ini aplikasi saudara, baca Alkitab 1 tahun. Bacanan. Mudeng ramudeng, bacanan aja Alkitab kuwi, saudara. Kenapa? Itu penting. Untuk mengubah kehidupan loh. Untuk mengubah banyak hal. Saudara, di awal tahun kan saya sudah ngomong sama saudara, saya ini sekarang hidup lepas tang. Ngerti lepas tang saudara? Yus ini lepas tang. Tidak punya apapun pemasukan kecuali Tuhan yang memberi. Loh tenanan saya ngomong, wes angkat tangan Tuhan. Bariki anakku loro, boncel ya mes sekolah, mbuh Tuhan piye carane ya to. Ya to Ren, isane mau ngangkat tangan karo menikmati kebaikan Tuhan. Kan gitu aja saudara. Hidup tidak usah dibikin susah. Hidup sama Tuhan selalu menyenangkan. Katakan amin. Kembali ke Lukas tadi. Lukas itu yang pertama tadi poieo. Lukas 6 ayat 46. Lukas 6. Sebentar. Ini saya harus baca nih. Lukas 6 ayat yang ke. Tadi yang pertama. 46 dan 47 itu kunci. Untuk saudara memiliki dasar yang kuat. Jadi perhatikan. Lukas 6 ayat 46 dan 47 ya. Yang pertama tadi katakan apa? Jadikan aku kurios, yang betul-betul kurios. Yang kedua Tuhan ngomong apa? Kamu melakukan, kamu poieo. Kamu sepakat dengan firmanku. Kamu sepakat dengan perkataanku. Terus saya lanjutkan ayat 47. Ayat 47 ngomong seperti ini. Setiap orang yang datang ya, yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Maksudnya ayat 47 ngomong seperti ini. Kalau kamu datang kepadaku, kamu mendengar perkataan firmanku dan kamu melakukannya, kamu adalah orang yang membangun hidupmu di atas dasar yang teguh. Itu yang ngomong Alkitab, bukan saya. 47. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kamu poieo, melakukan segala perintahku, dasar yang teguh. Nah kalimat yang pasal 47 itu ngomong seperti ini. Setiap orang yang datang, katakan datang saudara. Datang. Datang ini bahasa aslinya erkomai. Katakan erkomai. Tadi yang pertama poieo, yang kedua adalah erkomai. Erkomai itu engkau datang, mendekat. Nah kata datang ini gini. Dalam teks aslinya seperti ini. Bukan sekedar datang menghampiri, melainkan datang itu untuk berjalan bersama, sepakat dengan Tuhan. Erkomai. Bukan hanya aku datang sama Tejo, bukan. Aku datang sama Tejo, kalau dia Tuhannya, ya, saya datang sama Tejo, saya gandeng tangannya, we walk together. Itu erkomai, saudara. Aku sepakat dengan surga, aku sepakat dengan perkataan Tuhan, aku gandeng, Tuhan gandeng tanganku, aku jalan sama-sama. Itu erkomai. Ya jadi bukan sekedar aku datang sama Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadiratmu nangis gitu. Tapi kamu tidak sepakat untuk walk, jalan sama Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Dia. Tidak bisa, saudara. Kamu belum membangun sesuatu yang kuat di dasar hidup saudara. Jadi saudara harus memutuskan. Datang itu sebuah keputusan. Saudara punya masalah datang sama siapa? Aku cari dukun, ya repot. Aku cari orang pinter, ya repot. Aku cari ini, ya repot. Kemarin ada orang datang sama saya. Mau biasa wong nek teko mbek pendeta kan lagi susah uripe. Ya. Datang teman saya, bukan jemaat, ya. Telepon. Pak Pendeta. Iki adikku MBA, ngerti MBA? Melentung sih. Ya. Hamil duluan. Lah terus piye? Minta tolong bisa menikahkan. Sik. Ya toh. Rada abot nek ning kene ya toh. Maksudmu piye? Dia ceritakan ini
Yang cowok sudah punya istri, cerai. Yang cewek sudah punya istri, suami, kok istri meneh itu. Yang cewek punya suami, cerai, punya anak. Terus yang cerai sama yang cerai ini ketemu, gitu, ketemu, meteng sih, kan ya repot. Jangan ngomong, saya ya bro, rada abot sih saya ngomong. Iman saya belum sampai, untuk saya memberkati dan mendoakan dan saya tanya sama istri piye tak layani ora. Ya wis, iman saya belum sampai. Nanti suruh hamba Tuhan lain enggak apa-apa, tapi saya ngomong tanggung jawabku abot. Saya tak bantu mentoring sajalah. Ya datang bawa sini adikmu, minggu ini kita mentoring, kita pemberesan, akar-akar kita cabuti, tapi untuk memberkati suruh yang senior aja. Saya masih terlalu junior, ya toh. Masih terlalu ganteng untuk memberkati pernikahan, ya toh. Belum berani ya. Tapi ketika dia datang ya hati saya ya tak tulunglah, sak isoku lah. Mau teman baik, tak tulung lah, sak isoku tak tulung, ya toh. Saya hamba Tuhan nolong. Dia datang ke tempat yang tepat. Tapi seringkali kalau kamu kena masalah, datangnya mbek sopo? Mikir toh, sopo ya? Sopo ya? Sopo yang iso tak jaluki tulung ya? Kan gitu kan. Lah saudara itu kan gitu. Kena masalah sedikit, sopo ya? Sedulurku sopo ya yang bisa nilai duit ya? Sopo ya? Dokter sing terbaik ya? Sopo ya? Sopo ya? Gereja ngendi ya? Gereja ngendi ya? Nah, saudara enggak pernah selesai hidup saudara. Saudara enggak akan pernah selesai, percaya saya. Paling nanti kamu ke sini, loncat sini, loncat sini, loncat sini, orang rampung-rampung hidupmu. Umur 80 tahun ya kowe ngono wae hidup saudara. Ya, Bu Agus dipanggil Tuhan, salah satu jemaat kita kemarin malam. Ya. Beliau adalah orang yang sangat setia, yang setiap minggu pagi dia duduk di depan sini, di tengah sini. Kalau jalan ke belakang, timi-timi, saya kenal beliau sejak aku SD, bayang no. SD bro. Dia itu yang melayani termasuk Anto, barang kurang bibis itu. Samuel, Tile, itu kalau enggak ada orang ini, orang ketemu kita. Enggak ada Bu Agus ini, orang ketemu. Samuel, Tile, sebut saja orang-orang bibis. Nah itu ujung-ujungnya Sela ya orang ketemu karo Sem. Ya. Ale ya orang lahir lah, ganti ya. Itu ujung-ujungnya, tapi dari satu orang. Yang datang kepada Tuhan setia, taat. Ya setiap minggu. Ya meskipun dia mungkin enggak tahu ya. Oh gereja ini nganggone bahasa Inggris terus mungkin dia mumet dasmu gitu. Iki piye gitu. Tapi Tuhan kata jalan no. Tapi hasilnya anak-anaknya diberkati. Ya. Anak-anaknya tidak pernah meminta-minta itu firman Tuhan saya ngomong. Ya, nah besok pagi nanti sore jam 3 ada tutup peti. Nanti malam ada mesong. Besok pagi kita akan kuburkan dia. Ya, gereja Tuhan ini yang melayani nanti. Ya, kita akan layani saudara yang kenal datang ke Tiongting. Ya, datang untuk bisa kasih support sama keluarganya kan itu minimal kasih support sama keluarganya untuk kita bisa terus berjalan. Tapi datang sama Tuhan, datang sama Tuhan, jangan datang kepada yang lain. Datang dan sepakat, katakan datang dan sepakat. Jangan cuma datang dan sepakat. Dan poin saya yang ketiga dan saya selesai. Ya, kembali ke 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan. Tadi yang pertama melakukan bahasa aslinya poieo. Datang bahasanya adalah ekomai. Dan yang ketiga, kunci yang ketiga adalah mendengar. Aku. Ya. Saudara, mendengar. Ini penting juga, saudara. 3 kunci ini, saudara masukkan firman dan saudara hidupi, dasarmu teguh. Aku itu mendengar, yang artinya gini, firman Tuhan ngomong seperti, domba-dombaku mengenal suaraku. Kan gitu kan, domba-dombaku mengenal suara gembalanya. Kau mendengar suara Tuhan saudara. Kau mendengar apa yang Roh Kudus mau katakan dalam hidupmu. Every day, setiap hari. Setiap waktu. Jangan tanya, Pak, ini setelah ini saya mau ambil kerja di mana? Ojo takut aku. Setelah ini aku gimana? Ojo takut aku. Ya, berdoa. Dan sudah belajar mendengar apa yang Roh Kudus mau katakan dalam hidup saudara. Ya, dalam hidup saudara. Yang aku ini saya tidak akan lama-lama. Karena saya mau masuk kepada inti firman pada pagi hari ini. Tadi belum inti ya. Tadi baru bumbunya ya.
Poieo melakukan, ekomai adalah datang kepada Tuhan, aku adalah mendengar. 3 hal ini, kalau sudah belajar melakukan firman, mendengar firman, dan datang kepada firman Tuhan, akhirnya yang terjadi adalah ini, saudara. Ayat 48 akan menjadi ayat saudara. Ayat 48 ngomong seperti ini. Ia sama dengan seorang yang mendirikan, orang itu meninggalkan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu menjadi bangunan yang kokoh. Kata dasar, ini loh, rumah yang dibangun di atas dasar. Lah kata dasar yang ini, saudara, 3 hal tadi akan merujuk kepada dasar yang kuat, bangunan yang kuat, yang artinya seperti ini. Iki rada angel bahasane ya. Temelios. Yang artinya gini, sebuah sistem kepercayaan yang dibangun di dalam. Saya ulang. Saudara akan membangun sebuah sistem kepercayaan from the inside. Ini ketika saudara memiliki dasar yang teguh sama Tuhan, sistem belief, kepercayaanmu di dalam hidup saudara punya sistem yang tiba-tiba itu sudah running sendiri. Sistem, kalau kita ngomong tentang sistem, bank itu semua pakai sistem. Semua pakai sistem. Ya, sekarang ini aplikasi semua pakai sistem. Orang-orang IT yang paling tahu. Begitu sistemnya hancur, rusak, yang terjadi apa? Seluruh perangkat itu ambrol, nggak bisa dipakai. Ya, semua sekarang, semua sistem. Makanya kalau sistem kepercayaanmu itu ambrol, saudara, rusak semua kerohanian saudara. Rusak semua fondasi apa yang saudara bangun. Maka Tuhan ngomong, bangunan sistem beliefmu ini dari apa? Dari 3 hal tadi. Sistem kepercayaanmu itu dibangun dari 3 hal tadi. Ya, saya ingat betul. Nah, setiap kali saya tuh nggak tahu kenapa, aku kiombo saudara. Setiap kali pergi pelayanan keluar kota kemanapun, selalu ada orang yang datengin saya, minta didoakan untuk punya anak. Embuh, kenapa saudara? Itu sudah hukum wajib saudara. Doain orang, saya pernah satu kali itu di Cikarang itu sampai 3 pasang antri. Full timernya semua belum punya anak. Antri saudara. Doain saudara. Ya tak doain. Tapi saya cuma ngomong sama dia, lo yang kasih saudara putra putri itu bukan saya. Kamu harus percaya firman. Kamu harus melakukan firman. Dan kamu apa? Kamu harus datang kepada Tuhan. Dan kamu harus apa? Mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Loh, saya harus ngomong apa adanya. Karena ada orang yang memang dikasih karunia Tuhan. Untuk tidak memiliki keturunan. Tapi banyak memiliki anak rohani. Itu juga banyak. Jadi harus berdoa, Tuhan maumu apa toh? Maumu di mana sih? Kalau itu sudah jadi jalanmu ya sudahlah Tuhan. Tapi aku percaya. Aku menghidupi. Dan aku menjalani sampai sistem belief dalam kehidupan saudara. Sistem kepercayaan. Bahasa yang paling apa ya? Ini statement saya. Sebuah sistem kebenaran yang terbentuk dalam hidup saudara. Itu ajalah bahasanya. Ya, Temelios adalah sistem kepercayaan yang terbentuk, sistem kebenaran yang terbentuk dalam hidupmu. Apa sistem kebenaranmu? Aku ora mungkin iso, kuwi sistem kebenaran saudara, yang tidak akan pernah kemana-mana. Sistem kebenaranmu aku kira iso mungkin sugih, ya wis terjadi. Itu sistem kebenaran yang kamu percayai, gitu kan? Kamu tidak poieo, kamu tidak ekomai, kamu tidak mendengar apa yang firman katakan. Akhirnya sistem kepercayaanmu ya gitu-gitu aja. Kekristenanmu ya pancet ngono-ngono wae. Haleluya. Saya ini punya tantangan sendiri sebagai hamba Tuhan. Percaya saudara. Saya itu struggle berjuang. Bukan mungkin saudara punya, saya punya. Salah satu struggle saya kalau saya boleh buka di mimbar itu apa? Banyak orang itu berdoa buat saya untuk khotbah bahasa Inggris. Bagi aku mumet aku saudara. Ora iso, Pak. Sulit. Gitu. Pak Hani kan ngomong, tahun ini kita Tuhan bukakan Nepal. Pak Hani habis pulang dari Nepal. Pulang dari Nepal berdoa, Nepal banjir. Kalau orang profetik banjir itu
Orang kebanjiran toh, saudara. Kalau orang profetik ngomongnya apa? Tuayan besar. Haleluya. Amerika, apa namanya? Kebakaran. Kita awal tahun berdoa apa Bang Rio? Angin dan api. Angin dan api, Rohul Kudus. Ya toh. Itu sebuah tanda bahwa dunia akan mengalami lawatan Tuhan. Tapi untuk berangkat ke Nepal, saya cuma mikir, Nepal wongnya rasa bahasa Inggris. Lah kalau saya ke Amerika, ke Australia rodok mending satu full enggak penerjemah sakut bahasa Inggris terjemahkan bahasa sakut bahasa Indonesia terjemahkan bahasa Inggris gampang. Lah neng Nepal. Ayo raiso, udah suwe banget. Saya sakut bahasa Indonesia diterjemahkan bahasa Inggris, terjemah ke bahasa Nepal. Suwe banget ibadah sing kudune setengah jam ngerampungnya saya petang jam. Saudara. Yang ora rampung-rampung Tuhan piajarono aku. Saya tuh sampai download nih, jujur pengakuan ya Bang Rio boleh ya. Mbak Rosi boleh ya. Saya tuh sampai download aplikasi yang ngajari saya bahasa Inggris setiap hari. Boleh sing gratis ora ono angel. Piye carane ngomong ben omonganku ki yo Sabrina ya iso mudeng gitu. Kofi Dante ya iso mudeng. Kofi Dante itu teman kita yang hitam yang mentul-mentul. Itu nanti akan datang. Nanti September kita semua akan kumpul di Surabaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, semua pelayanan kita dari ujung Papua sampai ujung barat kita kumpul di Surabaya tanggal berapa? 5 sampai 7. 4 sampai 6 September. Southeast Asia Fire Conference. Oleh sebab itu nanti Pak Hani akan berangkat ke Myanmar bulan depan dan Laos. Jadi jangan cari Pak Hani ya, cari Roh Kudus saja ya. Bulan depan dia kemungkinan akan ke Myanmar, Laos dan Vietnam, ketiga bangsa itu ya. Untuk apa? Mengumpulkan the remnant, sisa-sisa apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi 4 sampai 6 September kita akan kumpul di Surabaya. Kosongkan tanggal itu jemaat Tuhan. Salam kanan kinimu diomong sih. Kosong sih. Sing kerja dikosongi sih. Cuti sih, golek tanggal cuti 4 sampai 6 September. Katakan amin. Bang Rio cuti sih 4-6 September ya Hartono Mall ditinggal sik delok ya toh. Ya toh Hartono Mall ditinggal sik delok ngomong karo bosmu, "Pak, aku meh ana kumpul keluarga ning nggone Semarang." Surabaya, Pak. Tak kosong sih. Bapak-bapak yang di luar kota, kosong sih. Saudara yang teman-teman yang online 4 sampai 6, suster-suster, ayo golek jam ojo kerja wae, kita kumpul sih lah. Refresh hidup kita. Amin. Semua kerjaan kita tutup, semua rumah kita tinggal, kita semua berangkat ke Surabaya. Katakan amin. Sediakan bis. Siapa yang menyediakan? Roh Kudus dan Pak Riki. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Betul ya saudara. Tapi belajar roh, ayo toh Tuhan, aku pengen membangun dasar yang teguh. Nanti ini ayat berbunyi luar biasa. Ketika ayat 48 ngomong seperti ini. Ketika datang air bah, orang yang kemelois tadi saudara, yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang mendengar, melakukan, dan hidup sesuai dengan perkataan firman, yang sistem kepercayaan yang sudah dibangun, air bah datang pun, kamu akan tetap kokoh. Air bah lu yang datang. Tetapi orang yang bodoh, ayat 49 tidak usah dibaca terlalu lama, itu cuma yang mendirikan rumahnya di atas pasir, yang artinya apa? Sistem kepercayaannya akan firman tidak terbentuk. Cuma banjir loh. Ambrol. Rasa nunggu air bah. Banjir. Mungkin cuma angin. Ambrol. Ya toh. Anak-anak muda kayak cowok ganteng sitik melayu. Ya toh. Kayak jabatan tinggi sedikit lari tinggalkan Tuhan. Kan lucu kenapa? Dasar saudara enggak teguh. Dikasih angin sedikit aja selesai. Kasih banjir sedikit aja, selesai. Ya nanti akan ada banjir besar. Dunia ini sedang mengalami banjir bandang. Kemarin luar biasa, Amerika bakaran. Arab Saudi banjir, pikiran. Mekah loh banjir. Banjir, betul-betul banjir. Ya, belum lagi mana kemarin malam, Pacitan, gempa bumi rasa ado-ado Pak. Itu Pacitan itu tonggomu loh. Gempa 4,6. Diprediksi nanti akan jalur api dari tsunami Aceh itu yang 2004 terjadi itu. 2000 berapa saya lupa. 2000-an lah terjadi itu. Jalur apinya itu mengaktifkan semua gunung berapi di seluruh Jawa. Bali dan Lombok. Bayangin. Itu kalau
Meledos bareng ngono ya, haleluya. Luar biasa Tuhan, ajaib namamu kan ngono kan. Ya sone mau ngono, tapi itu akan terjadi. Firman ngomong, pasti terjadi. Kedatangan kali Yesus kali yang kedua itu pasti terjadi. Dan orang-orang yang punya dasar dan orang yang bijaksana yang melakukan firman, yang mendengar firman, yang aku dan yang ekomai yang datang kepada Tuhan, itu yang kuat. Itu yang memiliki sistem kepercayaan yang tidak bisa digoncangkan. Amin saudara. Mau punya uang, mau sakit, mau sehat, mau apapun. Kamu akan menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Seperti lagu tadi katakan. Mengikut Yesus keputusanku. Datang kepada Tuhan keputusanku. Aku belajar ngerti. The King of King, Raja di atas segala raja. Saya berdoa, pesan singkat 3 kunci tadi bawa pulang. Poieo, ekomai, dan akuo. Belajar semua itu saya tadi duduk di situ mereng. 3 kunci tadi itu cuma alat, bahan dasarnya firman. Saya ulang, saya harus tutup dengan ini dan saya selesai. Bahan dasarnya firman, ya. Firman Tuhan bahan dasarmu. Kamu melakukan poieo, kamu menghidupi, kamu datang sama Tuhan yang artinya apa? Yang artinya adalah ekomai. Kamu mendengar perkataan Tuhan, aku bahan dasar disampur dengan 3 hal tadi, kunci tadi, akhirnya akan membuat saudara menjadi pribadi yang sangat kuat mengikuti Tuhan. Dan semua spiritual blessing, berkat-berkat rohani menjadi milik saudara. Kenapa? Karena sistem kebenaran dalam hidupmu sudah terbentuk. Saya mau tanya, sistem apa yang terbentuk dalam hidupmu? Sorry ya, beberapa dari saudara masih suka dengan sistem kepercayaan kejawen. Beberapa dari saudara masih senang dengan sistem kepercayaan China. Beberapa dari kita masih senang sistem kepercayaan yang Alkitab tidak pernah tulis. Dan Tuhan katakan back, kembali kepada sistem kepercayaan firman dan Alkitab yang katakan. Kenapa? Karena di situ sumber kekuatan, di situ sumber kesembuhan, di situ sumber segalanya dalam kehidupan saudara. Amin. Ini penting. Nanti sampai rumah rungok nenek khotbah, ya toh, YouTube-nya dibuka, ya toh. Dengar kayak lagi, tulis lagi, belajar 1 ayat demi 1 ayat. Aku mau belajar ayat ini. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang dari apa yang Tuhan mau katakan. Seperti kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidupku. Itu saudara, belajar saudara. Efesus, Filipi 4 ayat 13, Filipi 4 ayat 19, 1 Korintus 2 ayat 9 dan 8 dan 9. Semuanya belajar 1 demi 1 di awal tahun ini. Fondasi kehidupanmu. Mungkin kamu ngomong seperti ini, Pak Pendeta. Fondasiku roboh masalah keuangan. Cari semua ayat tentang keuangan, saudara. Cari ayat semua tentang keuangan. Pelajari, hidupi, meskipun gagal, jalani. Percaya, datang sama firman, dengar, melakukan seperti poieo tadi, meskipun sampai saudara sering kali gagal, tapi terus latih sampai saudara lepas dari utang saudara. Katakan amin. Kalau saudara merasa engkau lemah dalam masalah hati, pelajari semua masalah ayat hati. Pelajar Amsal 4 ayat 23. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Belajar, datangi itu, hidupi. Sampai kapan? Sampai kamu enggak gampang kecentol lah bahasa Jawanya gitu, ya. Kamu enggak gampang sakit hati. Saya ini sama Pak Hani, orang gampang sakit hati, Pak. Ya. Kesaksian terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Ya, pemain musik boleh maju ke depan. Satu kali, sudah tahu kan gereja Tuhan di tempat ini, keluarga saya dulu keluarga kaya, sangat kaya bahkan di kota Solo. Mengalami krisis ekonomi habis. Saya sampai satu fase, mungkin beberapa jemaat yang baru belum pernah dengar kesaksian ini. Kami sampai satu fase tidak bisa makan, Pak. Bayangin, jebolan Amerika loh, ganteng kayak gini loh. Sampai rasa mangan. Saya masih ingat betul waktu itu. Di ATM, saya belum punya ATM waktu itu. Yang punya Pak Hani. Di ATM-nya Pak Hani itu tinggal uang 50.000. Tidak sampai, 40-an lah, 40 sampai 30.000 lah. Bayangin saudara, rumah kami masih di keratonan besar 1000 meter.
Tapi debt collector jalan terus datang ke rumah. Every day. Setiap hari saya sampai tidur di gereja, saya pergi kemana. Wah rasanya hidup tidak nyaman. Kami pernah ngalami. Cuma jemaat aja belum tahu ceritanya. Ya, belum ngerti ceritanya. Satu ketika di fase itu kita ingat banget. Akhirnya apa? Kita harus pergi ke Slamet Riyadi. Golek BCA Pak. BCA yang zaman dulu cuma bisa narik 20 ribuan nih loh. 20.000. Kenapa? Ora cukup narik 50.000. Mau narik 50.000 ora cukup. Harus ke sana narik 20 ribuan. Dan saya harus sama Pak Hani, sama Denny yang hari ini di Cina dan Bowo. Kami berempat. Untuk apa? Makan tahu kupat. Saya tahu tempatnya di mana. Makan tahu kupat dekat Sritek Arena. Kurmangan tahu kupat. Pernah ngalami fase-fase di bawah. Pulang dari Amerika pertama Pak Hani kemana-mana tuh jalan kaki. Orang dia motor. Saya ini pernah satu fase. Anak-anak ini tidak tahu semua. Karena saya tidak ngomong. Saya pernah satu fase pelayanan. Pergi setiap waktu rumah masih di Vena, kontrak di Vena. Kantor masih di daerah kandang babi itu. Teman-teman tahu. Setiap hari saya ke kantor tuh jalan kaki. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma satu orang. Namanya Dwi Nur. Dwi Nur tuh tahu. Jalan kaki saya. Ke kantor, apa? Rante brompit. Motornya randuwe. Pelayanan ngomong Tuhan, ini aku untuk bangsa-bangsa. Ya lucu jane ya. Waktu itu ya geli. Waktu itu ya Tuhan. Saya boleh tertawa atau percaya. Tapi saya belajar ngomong Tuhan, aku percaya janjimu. Jalan. Kalau hari ini semua berdiri, kita dikasih gedung 3.000 meter di daerah Dawung. Yang kita pakai sekarang, Tuhan sedang bangun perkara yang ajaib. Ya bukan kita toh. Kita mau bermegah apa toh saudara? Tidak ada yang kita megahkan. Betul Antoni? Tidak ada. Kita cuma bisa ngomong Tuhan, aku melakukan firman-Mu. Aku jalan sampai semua rencana Tuhan itu terjadi. Apapun yang saudara butuhkan hari ini. Semua jawabannya ada di sini. Poieo, ekomai, akuo. Dan pada akhirnya bangunan itu akan membuat sistem kepercayaanmu sama Tuhan. Sistem kebenaranmu terbentuk. Pemuritan yang ada, saya berdoa akan membangun sistem kebenaranmu terus. Bangkit berdiri kita berdoa, berikan salam kanan kiri, katakan bangun yang kuat. Jangan bangun yang sembarangan. Sistem kebenaranmu dibangun dengan sesuatu yang benar. Jangan yang sembarangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kirabata sakrabata kalarabasante. Kripa klarabata sokelaraba klarabasante. Saudara mari angkat Alkitab, saudara saya mau berdoa. Saudara kalau Alkitabmu handphone, angkat handphonemu. Saya mau berdoa dari tempat ini supaya kau betul-betul menjadi orang yang menikmati janji Tuhan. Haleluya, bangunanmu kuat, tidak tergoncangkan. Haleluya. Bapak, kami mengangkat kebenaran ini. Kami mengangkat Alkitab kami dan kami katakan Tuhan ini Engkau. Dan kami katakan Tuhan, kami mau belajar poieo, melakukan perkataanmu. Kami mau belajar ekomai, datang kepada firman-Mu. Kami mau belajar untuk Tuhan mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Dan pada akhirnya nanti firman ini yang akan membangun hidup kami. Menjadi dasar untuk keluarga kecil kami di rumah. Membangun dasar keuangan kami, membangun dasar kasih kami, membangun dasar kebenaran hidup kami, membangun dasar akan bangsa ini Tuhan. Sampai seluruh kebenaran Allah itu menjadi dasar kehidupan kami. Dan kami akan menjadi pribadi yang sangat kuat ketika badai air bah itu datang. Kami akan berdiri kokoh bersama dengan Tuhan. Jemaatmu akan berdiri kokoh bersama dengan Tuhan. Meskipun kami dihantam badai, meskipun kami dihantam dengan air bah, tapi kami tahu kami adalah orang-orang yang memiliki dasar, the rock, Petra adalah Engkau sendiri, kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami kuat. Katakan amin saudara. Amin.